Isidorus Lili Jawa. Kisah yang sama mungkin juga terjadi di kabupaten-kabupaten yang lain, namun belum terungkap. Halo, jumpa lagi dalam Perspektif Isidorus Lili Jawa. Kudeta konstitusi. Di tengah hingar-bingarnya warga bangsa ini karena Omikron yang belum usai, lalu timbul lagi kepanikan masyarakat karena langkanya minyak goreng. Bangsa ini gaduh lagi dengan isu perpanjangan masa jabatan presiden. Kesannya memang ada pihak-pihak yang mendesain atau memaksa supaya masa jabatan presiden itu diperpanjang, yang seharusnya berakhir pada tahun 2024 mau ditambah 1 atau 2 tahun lagi, atau mungkin sampai tahun 2027. Dengan menunda pemilu artinya tanpa pemilihan umum. Bukankah itu melanggar konstitusi? Ya, jelas melanggar konstitusi. Makanya upaya-upaya ini disebut kudeta konstitusi. Karena apa? Karena ingin melanggengkan kekuasaan untuk kepentingan penguasa dan tentu bersama rombongan oligarkinya. Tentang kudeta, kita selalu berasosiasi pada perebutan kekuasaan secara fisik, dengan paksaan, dengan kekuatan senjata, penuh propaganda, untuk menggantikan pemimpin yang sah. Dan semua kudeta itu ilegal, apapun alasannya. Kudeta jalanan ilegal, begitu juga kudeta konstitusi ilegal. Hanya satu kudeta yang legal, yakni kudeta dalam rangka menegakkan kedaulatan rakyat, dalam rangka menggulingkan tirani. Ada menteri pembantu presiden yang sibuk bekerja untuk rakyat. Tetapi ada menteri pembantu presiden yang kemana-mana ngomong wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Seolah-olah genting sekali. Dibikin-bikin seperti urgen sekali. Pakai alasan ekonomi masih lesu, COVID masih ada, keinginan para pengusaha, dan lain-lain. Padahal itu jelas alasan yang dibuat-buat. Bukan sufisio rationis, bukan alasan yang mencukupi untuk mengamandemen konstitusi. Apalagi dalam survei-survei kita melihat mayoritas publik bangsa ini menentang ide ilegal perpanjangan masa jabatan presiden. Ada juga tokoh-tokoh politik yang menggagas perpanjangan masa jabatan presiden ini. Beberapa ketua partai politik kemana-mana menggaungkan wacana perpanjangan masa jabatan presiden. Setahu saya, mereka ini orang yang rasional, berintelek, paham konstitusi. Tetapi jadi aneh ketika mengusulkan hal yang inkonstitusional, bahkan masuk kategori kudeta konstitusi. Sementara kita tahu Presiden Joko Widodo tidak pernah menyatakan niat untuk memperpanjang masa jabatan presidennya. Bahkan ia menolak gagasan untuk presiden 3 periode. Lalu, mengapa para pembantu presiden itu dan beberapa ketua partai itu getol menyuarakan perpanjangan masa jabatan presiden? Mengapa mereka tidak sejalan dengan presiden? Apakah yang mereka cari? Apa target mereka? Mari kita kembali ke konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 secara terang dan jelas menyatakan presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Saya pikir sudah jelas arahan konstitusi.
kita harus taat konstitusi. Kalau sebagai pemimpin kita tidak taat konstitusi, bagaimana berharap agar rakyat taat konstitusi? Biarkan 2024 menjadi momen pesta demokrasi rakyat Indonesia. Pesta yang melahirkan kegembiraan karena ada pemimpin-pemimpin baru bangsa ini yang muncul. Pesta yang melahirkan sukacita karena lahir penyambung-penyambung lidah rakyat yang baru. Jangan rusakkan agenda pesta rakyat ini dengan kudeta konstitusi ini. Sangat tidak mendidik generasi bangsa, malah merusak peradaban demokrasi. Daripada membuat kegaduhan nasional dengan kudeta konstitusi, lebih baik para pembantu presiden fokuslah bekerja melayani rakyat. Ingat, rakyat bangsa ini lagi kesulitan mendapatkan minyak goreng. Urus itu dulu. Jangan pakai minyak goreng untuk menggoreng isu-isu politik. Yang menabur pasti menuai. Dan saya ingatkan, setiap pemimpin ada masanya. Dan setiap masa ada pemimpinnya. Terima kasih. Salve.